Bunda atas kehadirannya. Jadi memang untuk kelas review ini, Bismillah kami akan coba rutinkan. Rutinkan, insya Allah per semesternya itu ada di awal semester, di pertengahan semester, dan juga di akhir semester. Dan nanti harapannya kelas review ini bisa lebih memfasilitasi bunda-bunda jika memang ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan secara langsung. Dan mungkin ketika via chat ataupun via grup, eh, mungkin kurang nyaman ataupun kurang efektif. Jadi harapannya kelas review ini bisa memfasilitasi bunda-bunda yang ingin bertanya atau kesulitan ketika menggunakan SIM PAUD. Baik, untuk materi kelas review hari ini Bunda, kurang lebih saya akan membahas kurang lebih dua poin besar, yaitu pertama adalah menjelaskan bagaimana cara menyiapkan SIM PAUD dari awal tahun ajaran awal semester. Kemudian nanti di akhir saya coba akan demokan sedikit. Nah, demokan sedikit fitur baru, yaitu fitur absensi Bunda. Jadi alhamdulillah di semester ini fitur absensi dapat terrealisasi karena memang dari sekian semester SIM PAUD ini berjalan memang belum ada fitur absensinya. Jadi baru berdasarkan penilaian saja. Nah, nanti harapannya fitur absensi ini juga bisa memudahkan bunda-bunda guru. Nah, dan nanti juga kita meminta feedback terkait alur pengisian absensinya. Mungkin seperti itu. Baik, Bunda, pertama mungkin saya akan coba untuk menjelaskan materi yang pertama, yaitu terkait bagaimana cara kita sebagai guru ataupun admin menyiapkan SIM PAUD di awal semester. Nah, karena kemarin di grup ataupun di Japri ke saya memang masih ada beberapa lembaga yang memang mungkin eh, alurnya mungkin sedikit eh, ada yang terlewat, ada yang terlewat. Nah, jadi untuk perpindahan Bunda dari semester 1 ke semester 2 itu kan untuk data-datanya tidak terlalu banyak yang berubah. Ya Bunda ya. Jadi yang tadinya semester 1 ke semester 2, yang tadinya kelas B juga masih kelas B, tadinya kelas A juga mayoritas masih kelas A. Jika ada perubahan, mungkin perubahannya tidak terlalu banyak. Mungkin ada peserta didik yang masuk ataupun yang berpindah, itu mungkin perubahan data yang terjadi. Tidak terlalu sesignifikan atau sebanyak ketika tahun ajaran baru dari semester 2 ke semester 1. Nah, untuk di SIM PAUD-nya juga nanti ada beberapa hal yang disesuaikan. Karena tidak adanya perubahan yang banyak dari semester 1 ke semester 2, maka dari kami di SIM PAUD menyediakan fitur Bunda. Fiturnya apa? Fiturnya adalah, menunya adalah yaitu menu migrasi. Nah, ini menu yang memang tidak terlalu sering kita gunakan dan memang sering terlewat ketika perpindahan semester dari semester 1 ke semester 2. Nah, yang kita tahu Bunda, bahwasannya data yang tidak terlalu banyak berubah itu adalah data kelas. Ya Bunda ya. Jadi dari mulai nama kelasnya, guru kelasnya, dan juga siswa-siswa yang berada di dalam kelas tersebut tidak terlalu banyak yang berubah. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, kami siasati dari SIM PAUD, daripada nanti Bunda harus membuat ulang kelasnya, mending kelas itu kita migrasi. Seperti itu Bunda ya. Agar kelas ini tidak memakan terlalu banyak waktu-waktu Bunda dalam menyiapkan SIM PAUD-nya. Nah, jadi untuk melakukan migrasi sebenarnya sangat mudah ya Bunda ya, sangat mudah. Jadi dipastikan, ini saya mungkin langsung masuk ke step by step-nya Bunda ya. Jadi untuk melakukan migrasi dari semester 1 ke semester 2, dipastikan Bunda belum membuat kelas sama sekali di semester 2. Syaratnya seperti itu. Jadi syaratnya adalah di semester 2 masih kosong. Seperti itu Bunda ya. Nah, kemudian dipastikan Bunda
masih posisinya di semester 1. Ini dilakukan oleh adminnya Bunda ya. Jadi yang melakukan ini adalah admin. Untuk guru nanti tidak perlu melakukan ini. Ini dilakukan oleh admin saja. Jadi dipastikan, saya ulangi lagi Bunda ya, untuk melakukan migrasi syaratnya. Satu, di semester 2 belum ada kelas yang dibuat. Jadi masih kosong Bunda ya. Masih kosong. Kemudian posisi Bunda adalah di tahun ajar yang semester 1. Jadi belum Bunda aktifkan yang semester 2. Nah, semester 1 seperti ini. Kemudian nanti ketika Bunda masih di semester 1, kan di semester 1 sudah ada kelasnya ya Bunda ya. Di sini ada 4 kelas misal. Bunda langsung ke bawah di bagian menu. Nanti di menu import di bawahnya ada menu migrasi. Ya Bunda ya. Jadi di bawah import ada migrasi. Nah, menu migrasi inilah yang nanti kita akan gunakan Bunda. Kita akan gunakan di migrasi. Nah, ketika menu migrasi itu kita klik, maka nanti data kelas kita akan muncul Bunda ya. Nah, di sini ada semester 1 untuk yang sebelah kiri, semester 2 untuk yang sebelah kanan. Jadi kalau Bunda di semester 2 belum ada kelas sama sekali yang dibuat, maka keterangannya akan kosong seperti ini. Nah, jadi ketika kosong seperti ini, maka tombol untuk migrasi atau mengcopy kelas dari semester 1 ke semester 2 nanti akan muncul di pojok kanan atas Bunda ya. Seperti itu. Tapi kalau nanti Bunda misal, Mas sudah terlanjur semester 2 kita membuat kelas, maka nanti di sini sudah akan muncul kelasnya. Dan nanti di sini tidak akan muncul tombol migrasinya, seperti itu. Jadi kalau Bunda sudah terlanjur membuat kelas, berarti untuk migrasi ini tidak bisa dilakukan. Jadi Bunda mungkin terlanjur harus membuat kelas dari awal, menginput nama kelas, wali kelas, kemudian nama-nama siswanya, seperti itu. Oke, baik Bunda ya. Jadi untuk proses migrasi ini sebenarnya ketika kondisinya sudah seperti ini, yang sebelah kiri ini ada kelasnya, sebelah kanan tidak ada, maka nanti tombol migrasi akan muncul. Terus kalau ada pertanyaan, misal, Mas lembaga saya di semester kemarin itu off menggunakan SIM PAUD karena 1, 2, 3 hal. Nah, berarti kan tidak ada kelas di semester pertama. Nah, jadi jika tidak ada kelas di semester pertama, Bunda berarti mau tidak mau di semester 2, Bunda harus menyiapkan kelasnya dari awal, seperti itu. Jika memang kondisinya di semester 1 tidak membuat kelas sama sekali. Seperti itu Bunda ya. Nah, jadi syarat untuk migrasi ini tadi dipastikan di semester 2 tidak ada kelas atau belum ada kelas yang dibuat. Kemudian di semester 1 sudah ada kelas yang digunakan selama semester 1 ini berjalan. Kemudian jika dua syarat itu terpenuhi, maka tombol migrasi kelas akan muncul dan ketika diklik, ini saya klik Bunda ya, saya klik. Nah, maka nanti akan ada keterangan sukses kelas sudah berhasil dimigrasi ke semester 2. Maka nanti di semester 2 akan terkopi seluruh kelas yang ada. Semua datanya akan sama, mulai dari nama kelas, usia di kelas tersebut, nama guru, kemudian nama dari anak-anaknya. Seperti itu Bunda. Jadi hanya satu kali klik saja sebenarnya. Oke, kurang lebih seperti itu Bunda ya. Cara bagaimana kita memigrasi data dari semester 1 ke semester 2. Seperti itu. Nah, jadi nanti ketika kita sudah menyelesaikan proses migrasi ini, baru nanti kita masuk ke tahap berikutnya Bunda, yaitu mengaktifkan semester berikutnya, yaitu semester 2. Seperti itu Bunda ya. Jadi langkah yang pertama tadi, kita memigrasi data kelas dari semester 1 ke semester 2. Manfaatnya apa? Agar Bunda tidak perlu menginput
kelas dari awal. Seperti ketika pertama menggunakan SIM PAUD. Itu kan Bunda harus menginput dari awal. Kemudian Bunda, kita masuk ke tahap kedua, yaitu mengaktifkan tahun ajar berikutnya. Nah, mungkin banyak atau beberapa dari Bunda menganggap perpindahan tahun ajar ini otomatis, ya Bunda ya. Nah, tapi untuk perpindahan tahun ajar ini manual. Manual itu berarti adalah yang mengatur itu bukan dari sistem, tapi yang mengatur di situ adalah Bunda admin, yang menjadi admin. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita masuk ke menu tahun ajar, ya Bunda ya, menu tahun ajar, kita cek. Nah, di sini untuk semester yang berwarna hijau itu berarti yang aktif, ya Bunda ya. Yang berwarna hijau itu berarti yang sedang aktif. Nah, atau yang sedang kita gunakan saat ini gitu. Nah, kemudian yang semester 2 pasti berwarna putih. Ya Bunda ya. Karena memang kita tidak menggunakannya saat ini, tapi akan digunakan di semester berikutnya, yaitu semester nanti. Untuk memindahkannya gampang. Kita tinggal klik saja tombol on off ya Bunda ya. Ada tombol on off di ujung kotak putihnya. Itu Bunda tinggal klik saja tombolnya. Satu kali saja Bunda. Seperti halnya kita memigrasi tadi. Nah, maka di sini warna kotaknya akan berubah secara otomatis ya Bunda ya. Setelah kita klik satu kali, maka nanti tahun ajar yang aktif akan berganti. Nah, di sini semuanya akan berubah menjadi semester 2. Ya Bunda ya, di keterangan tahun ajarnya, di beranda kita, semuanya akan menunjukkan semester 2. Seperti itu. Ya Bunda ya. Nah, di sini semester 2. Di tadi juga semester 2. Jadi semuanya akan berubah seketika ketika Bunda tadi mengaktifkan semester 2. Jadi itu tahap kedua yang kita lakukan untuk mempersiapkan tahun ajaran di semester baru. Seperti itu Bunda. Ya. Jadi tadi kita migrasi data kelas dari semester 1 ke semester 2. Yang kedua, kita mengaktifkan tahun ajar berikutnya, yaitu semester 2. Karena nanti di tanggal 10, Bunda-Bunda sudah beberapa yang masuk ya Bunda ya, di tanggal 10 memasuki semester 2. Itu tahap yang kedua ya Bunda ya. Jadi setelah Bunda mengaktifkan semester berikutnya, Bunda cek kira-kira kelasnya bagaimana. Nah, nanti datanya akan sama dengan data yang ada di semester 1. Ya Bunda ya. Jadi saya tidak perlu menginput-input data data kelas lagi, data guru lagi, nginput siswa satu per satu lagi, tidak. Kecuali nanti Bunda mendapatkan siswa baru. Nah, baru nanti Bunda tambahkan di kelas yang eh, siswa tersebut masuki, gitu Bunda ya. Baik, kita sudah masuk ke langkah kedua, ya Bunda ya. Nah, mungkin di langkah kedua ini, apakah ada pertanyaan dari Bunda? Mungkin Bunda sudah melakukan beberapa hal di minggu sebelum kelas review ini disampaikan, dan mungkin ada kebingungan, boleh saja ditanyakan Bunda terkait dua hal tadi. Nah, jika tidak, nanti akan saya lanjutkan ke tahap berikutnya. Kira-kira apa saja yang harus eh, Bunda siapkan ketika memasuki semester 2. Baik, oke. Saya tunggu 1 menit. Apakah ada pertanyaan, Bunda? Baik, sambil menunggu, jadi Bunda untuk sekarang kelas review akan kita seperti yang kemarin saya sudah lakukan, kami sudah lakukan atau Simpel sudah lakukan adalah kita nanti akan ada absen untuk kita ada absen Bunda
bagi Bunda yang mengikuti kelas review dan nanti akan kita kirimkan sertifikat keikutsertaan kelas review dan nanti kita akan kirimkan via WhatsApp. Seperti yang kelas review pertama kemarin sudah kami lakukan, seperti itu. Baik, di sini ada Bunda Dian. Nah, Bunda Dian. Saya coba unmute Bunda ya. Baik. Oke. Iya Bunda Dian. Ya, terdengar suara saya? Terdengar sekali Bunda, Oh iya, jelas. siap. Terima kasih atas waktunya. Iya Bunda. Jadi apa namanya, kemarin kan saya input manual ya Mas ya, karena Iya. apa namanya, saya pikir langsung berlanjut gitu ya. Ketika kita isi manual itu tidak ada masalah ya Mas ya untuk kedepannya. Oh, tidak Bunda, tidak masalah. Sama, Oke. sama. Terus apakah yang simpel yang sekarang ini bisa berlanjut ke tahun ajaran baru kemudian nggak Mas? Iya, iya Bunda. Jadi nanti kita Lanjut ya. menggunakan yang versi ini terus. Ya berarti kan tidak ada apa namanya link Oh, baru tidak. lagi ya. Oke, Tidak siap. Bunda. Insya Allah tidak. Alhamdulillah. Iya. Ya, jadi biar nggak bingung. Nah, apalagi nanti kalau apa namanya akreditasi nih Iya. misalnya kan gitu kan. Mana dokumen yang tahun ini loh. Itu di link berikut apa yang lama nggak ada Iya. isinya gitu ya. Ya, Iya. alhamdulillah kalau untuk selanjutnya kita pasti pakai sipol yang versi sekarang ya. Iya Bunda. Ya, alhamdulillah. Ya gitu aja Mas Alfian. Makasih atas waktunya. Iya, terima kasih juga Bunda Dian. Sehat selalu Bunda. Amin. Maaf ya on cam ya Mas ya, lagi Iya, nggak jalan apa-apa Bunda. soalnya. Nggak apa-apa. Iya, makasih Mas Alfian. Ya, sama-sama. Baik. Nah, ya Bunda, jadi berdasarkan yang Bunda Dian sampaikan, jika memang Bunda sudah terlanjur membuat kelas secara manual, itu hasilnya sama saja dengan Bunda melakukan migrasi. Tidak ada yang berbeda. Yang berbeda adalah prosesnya. Ya Bunda ya. Karena Simpaut ini insya Allah kita sebagai pengembang itu inginnya adalah apa ya, kayak mengurangi tenaga bunda-bunda ketika menggunakan Simpaut ini gitu. Jadi kita ingin meminimalkan apa ya, repotnya. Jadi kita mau memaksimalkan otomasinya seperti itu Bunda. Jadi yang berbeda kalau migrasi dan juga manual adalah prosesnya Bunda. Kalau migrasi Bunda tinggal satu kali klik saja, maka sudah tercopy semua kelas yang ada. Ya Bunda ya, karena memang kita melihat tidak hanya di satu lembaga, tapi kita melihat rata-rata bagaimana yang ada di lembaga. Karena jika siswanya banyak, kelasnya banyak, gurunya juga banyak, ketika harus menginput satu persatu di perpindahan semester, sedangkan di perpindahan semester 1 ke 2, itu kan liburnya kan pendek ya Bunda ya. Jadi kalau kita banyak banyak manualnya ya, nah itu kita tidak ingin memberatkan guru seperti itu. Baik, Bunda, jika tidak ada, saya akan lanjut sebentar. Iya Bunda Novi, jadi sebagai apresiasi kita kepada bunda-bunda guru yang mengikuti kelas review, nanti kita akan berikan sertifikat. Tapi nanti linknya kita share di kolom chat ya Bunda ya. Jadi saya tidak akan share di grup, karena kalau di grup nanti mungkin semuanya bisa menginput atau mengisi. Jadi nanti kita share-nya di kolom chat. Jadi kalau ada Bunda yang mungkin belum tahu kira-kira kolom chat itu di mana, khususnya di HP, nah silakan dari sekarang dicari tahu Bunda. Sehingga nanti ketika selesai atau sudah menjelang selesai sudah bisa diklik. Baik, saya lanjut Bunda. Tadi kita sudah memasuki 2 tahap. Yang pertama adalah migrasi
data kelas di semester pertama ke semester 2. Yang kedua tadi kita mengaktifkan semester berikutnya, yaitu semester 2. Baik, kemudian selanjutnya Bunda. Sebenarnya untuk tahap selanjutnya, memang tidak ada yang terlalu banyak berubah, yaitu Bunda menyiapkannya adalah mulai dari kalender pendidikan. Untuk materi pembelajaran, karena materi pembelajaran ini bisa digunakan per tahun ajarnya, jadi tidak berubah, bukan berdasarkan tahun ajar, jadi dia bisa digunakan untuk beberapa tahun ajar. Kemudian yang harus Bunda siapkan, tahap keempat adalah kalender pendidikan. Ya Bunda ya, di kalender pendidikan ini seperti biasa, Bunda menginput agenda-agenda yang akan dilakukan selama 1 semester. Ya. Nah, untuk penginputannya sendiri, apakah per bulan? Biasanya ada yang bertanya kepada saya, Mas, apakah harus 1 semester langsung? Apakah boleh per bulan? Apakah boleh per minggu? Dan lain sebagainya. Nah, untuk saya sampaikan, untuk pengisian kalender pendidikan, apa namanya? Mungkin saran dari kami, Bunda, paling minimal itu per bulan. Ya Bunda ya, karena 1 bulan itu kurang lebih ada 4 RPPM. Kalau per minggu nanti kasihan gurunya Bunda, karena guru itu kan mereka tampilnya itu kan mulai dari RPPM. Jadi kalau agenda belum dibuat, RPPM tidak akan muncul di guru. Jadi guru mungkin istilahnya biar ada persiapan seperti itu. Nah, ini saya akan coba praktekkan bagaimana cara membuat agenda. Ya Bunda ya, satu agenda saja, yaitu kita tinggal klik tambah agenda. Ya Bunda ya, kita pilih yang semester 2, karena sekarang semester 2, kita pilih pembelajaran minggu pertama, boleh ditambahkan subtemanya, boleh. Pembelajaran minggu 1, temanya boleh. Nah, untuk penamaan kita kembalikan kepada lembaga, kira-kira nyamannya yang bagaimana. Kategorinya, Bunda jangan lupa dipilih yang RPPM, di set tanggal mulainya itu besok tanggal 10, jika yang masuknya tanggal 10, kemudian sampai dengan tanggal 14 di hari Jumat. Kemudian kita klik tambahkan. Nah, maka nanti akan muncul di kalender kita. Seperti itu Bunda ya. Itu Bunda buat sampai nanti per bulan, misal berarti ada 3 agenda di Januari, Februari ada 4. Jika per semester itu juga lebih baik lagi, seperti itu. Nah, itu untuk agenda Bunda ya. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke tahap keempat, yaitu menyiapkan program semester. Ya Bunda ya, menunya ada di bawah, kalender pendidikan. Nah, di program semester ini seperti sebelumnya, tidak ada perubahan, yaitu Bunda pilih yang semester 2, diklik tombol yang menampilkan temanya. Nah, di sini masih kosong Bunda ya, masih kosong. Nah, disinilah Bunda nanti menambahkan tema baru. Kira-kira di semester 2 ini, di tema pertamanya apa? Misal tanaman, puncak temanya misal berkebun, Bunda tambahkan terlebih dahulu. Nah, itu menambahkan tema. Kita klik drop down untuk menampilkan bagian yang lain. Setelah tema, kita tambahkan subtema dengan tombol tambah subtema, misal tanaman buah di minggu pertama. Ya, Bunda ya. Kemudian nanti setelah subtema kita tambahkan sub-subtema Bunda. Nah, misal tanaman buah, sub-subtemanya macam-macam tanaman buah. Nanti di dalam kegiatannya ada pisang, ada mangga, ada jambu, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa Bunda untuk mengaitkan atau menggandengkan sub-subtema yang dibuat dengan agenda yang sudah dibuat di kalender pendidikan. Ini yang paling penting. Karena ketika proses ini sudah dilakukan, maka nanti Bunda Guru akan mendapatkan tampilan RPPM-nya. Kalau ini belum dibuat atau digandengkan, maka nanti di RPPM akan tetap kosong. Nah, di checklist Bunda ya.
di checklist. Kalau di checklistnya di minggu pertama, berarti sub-sub tema yang ada di sini, berarti dilaksanakannya di minggu pertama. Nanti kalau ada agendanya lebih dari satu, berarti nanti disesuaikan saja dengan sub-sub tema yang lain. Oke, kalau sudah berarti tinggal diklik tambahkan. Itu Bunda ya. Proses keempat, tema, kemudian jangan lupa KD-nya. Bunda ya. Jadi kita tambahkan KD yang akan digunakan di tema tersebut. Nah, di sini Bunda checklist saja, kemudian tambahkan. Nah, itu baru satu tema Bunda. Satu tema. Nanti Bunda buat tema berikutnya, dan berikutnya. Nah, itu Bunda tahap keempat. Tahap pertama kita memigrasi data dari semester 1 ke semester 2. Tahap kedua tadi kita apa namanya? Kita mengaktifkan tahun ajar semester 2. Tahap ketiga kita kalender pendidikan. Tahap keempat kita mengisi program semester. Seperti itu Bunda. Nah, di tahap keempat ini Bunda guru yang memegang akun guru itu sudah akan mendapatkan tampilan RPPM-nya Bunda. Jadi nanti di RPPM sudah akan muncul ya, minggu pertama tema, subtema, sub-sub temanya. Seperti itu Bunda ya. Nah, jadi sebenarnya di tahap keempat ini Bunda guru sudah bisa melakukan job desk-nya, yaitu merencanakan RPPM, RPPH, dan nanti dilanjut dengan penilaian. Seperti itu Bunda. Nah, selain keempat tahap tadi di admin, nah Bunda juga nanti diharapkan mengecek kembali terkait apa? Terkait tadi ada model pembelajarannya masing-masing. Kalau klasikal berarti mungkin tidak perlu dicek karena klasikal kan satu perencanaannya Bun ya, satu ragam kegiatan. Kalau kelompok ataupun sentra, Bunda nanti silakan dicek kira-kira apakah sudah menginput kelompok-kelompok yang ada dan atau sentra sudah menginput sentra-sentra yang ada. Kurang lebih seperti itu Bunda ya. Nah, kemudian di pengaturan juga nanti Bunda cek lagi kira-kira di kegiatannya apakah sudah sesuai ya, kegiatan pembukaan, inti dan penutupnya. Baik, baik. Jadi kurang lebih di admin Bunda itu hanya keempat hal utama itu yang harus disiapkan. Ya Bunda ya. Saya ulangi lagi, kita memigrasi data kelas, kemudian yang kedua mengaktifkan tahun ajar berikutnya yaitu semester 2, yang ketiga kalender pendidikan, yang keempat adalah program semester. Selain itu berarti kita bisa masuk ke guru, yaitu membuat RPPM, RPPH. Kurang lebih seperti itu, Bunda. Eh, apa? Mungkin materi utama yang saya sampaikan kurang lebih seperti itu. Tidak terlalu lama, karena memang kelas review ini saya harapkan itu mungkin pertanyaan-pertanyaan dari Bunda yang mungkin masih merasa kesulitan di menu apa, di bagian mana, itu yang nanti akan mungkin lebih banyak dibahas seperti Bunda. Nah, terkait keempat hal tadi, ataupun mungkin Bunda ada hal yang lain yang ingin ditanyakan, nah sekarang Bunda boleh bertanya, silahkan. Nanti setelah pertanyaan ini, saya akan masuk ke fitur absensi, ya Bunda ya. Jadi nanti setelah pertanyaan ini, saya akan baru jelaskan untuk menu absensi. Menu yang mungkin minggu depan akan saya publish, Bunda. Seperti itu. Jadi nanti Bunda yang mengikuti kelas review ini, mungkin insya Allah lebih mudah dalam menggunakan absensi, karena mengikuti. Tapi nanti di grup kita akan share video tutorialnya terkait bagaimana cara menggunakan fitur absensi di masing-masing lembaga. Baik Bunda, oke sesi pertanyaan kedua saya buka. Jika ada Bunda, Yanda yang ingin bertanya, silahkan. Ya Bunda ya, silahkan. Saya tunggu 1 menit, apakah ada pertanyaan atau tidak.
Bunda boleh raise hand atau chat boleh. Oke, Bunda Novi, saya unmute. Oke. Oke. Iya, Bunda Novi. Oh, ke mute lagi. Gini Mas, Iya, Bunda. mengenai pengisian di harian ya, pengisian di harian kan di kalender pendidikan itu udah ada tanda merah ya kalau libur gitu ya, sesuai dengan kalender yang sudah ada dan sesuai kalender yang kita bikin sesuai dengan lembaga kita. Nah di penilaian harian, kalau misalkan contohnya tanggal 5, misalkan tanggal 5 Januari libur, di penilaian hariannya itu enggak ada tanda liburnya ya Mas ya? Iya, Nah Bunda. ya, terus selanjutnya gini yang saya ingin tanyakan, seperti yang waktu saya bertanya tentang pengisian rapot Mas, rapot itu kan kita mengikutinya seperti rapot yang manual yang sudah biasa kita pakai. Di situ kan kalau yang manual memang rapot kan mau diisi atau tidak datanya semua ada gitu, data tentang indikatornya. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah dalam penilaian harian misalnya kan dalam satu semester itu tidak semua misalkannya dari berapa puluh indikator itu misalkan diisinya itu kan per minggu, per bulannya kan berbeda-beda. Apakah di rapotnya akan otomatis semua ada? Atau misalkan waktu itu kan saya bertanya yang rapot Mas Alvin, saya mengisinya semua dalam satu hari, semua indikator diisi gitu. Jadi pas rapotnya, hasil rapotnya semua ada gitu. Nah, apakah kalau misalkan tidak semua, jadi begini, tidak langsung dalam satu hari itu diisi penilaian hariannya, apakah rapotnya nanti akan munculnya itu semua indikator yang ada di KMA itu gimana ya Mas ya? Iya, Apa baik. gimana? Baik, saya izin menjawab Bunda ya. Iya, iya. Baik. Bunda Novi, terima kasih atas pertanyaannya dan juga sarannya. Yang pertama, itu terkait tanda libur ya Bunda ya. Padahal Bunda sudah menginput di kalender pendidikan libur. Tapi ketika di penilaian harian, keterangannya kok belum, tidak ada keterangan yang ada di kalender. Seperti itu. Baik, jadi memang untuk sementara ini belum ada Bunda ya. Karena kita memang belum mengintegrasikan itu. Jadi ada beberapa di Simpaut itu yang belum kita integrasikan. Salah satunya adalah tadi. Jadi memang keinginannya atau targetnya itu bisa seperti itu Bunda. Sehingga nanti Bunda guru itu akan ternotis ya Bun ya. Akan apa namanya? Kelihatan, oh ternyata di hari itu libur dan lain sebagainya. Insya Allah itu akan kita coba maksimalkan ke depannya ya Bunda ya, agar itu bisa tersampaikan di guru juga, tidak hanya di admin, seperti itu. Baik, itu untuk yang poin pertanyaan pertama Bunda ya. Untuk poin pertanyaan yang kedua Bunda, untuk indikator khususnya di penilaian kan berkaitan dengan rapot ya Bunda ya. Baik, jadi Bunda, di Simpaut itu memang khususnya di raport itu semua indikator terekap secara otomatis Bunda ya. Jadi semua indikator terekap secara otomatis. Nah, jadi dari rekapan itu akan diketahui hasil nilai dari masing-masing indikator. Nah, di raport itu memang Bunda, jika indikator yang tidak pernah dinilai oleh guru, itu tidak akan tampil. Nah, jadi kita tidak akan menampilkan indikator yang
hasil nilainya atau hasil akhirnya itu 0. Itu kita tidak tampilkan, Bunda ya. Itu yang pertama, Bunda Novi. Jadi memang misal Bunda mengisinya 1.1, 1.2-nya tidak pernah diisi. Maka yang tampil di rapot itu 1.1. Walaupun Bunda mengisi BB 1 kali, itu akan terekap di rapot BB seperti itu. Nah, untuk yang saat ini memang rapot mengambil nilai yang paling tinggi ya Bunda ya, nilai rekap, nilai yang paling tinggi. Kemudian tadi Bunda Novi itu menilai setiap hari itu semua indikator dinilai. Nah, karena mungkin takut atau khawatir ada indikator yang terlewat Bunda ya, gitu. Nah, sebenarnya Bunda, di setiap hari itu tidak harus semua indikator dinilai Bunda. Nah, dan kami dari Simpaut sendiri menyarankan indikator yang dinilai di setiap harinya itu tidak lebih dari 10 indikator, Bunda. Jadi kalau kami menyarankan itu ketika BIMTEK Simpaut, kami menyarankan mungkin indikator yang penting memenuhi ke-6 aspek yang ada di setiap harinya. Seperti itu, Bunda. Yang direncanakan, Bunda ya, yang dimasukkan ke RPPH. Nah, kemudian jadi walaupun Bunda sudah misal ketahuan di kegiatan itu ada banyak indikator yang berkaitan gitu. Nah, cuman ketika kami menyarankan menggunakan sistem Simpaut, mungkin yang diutamakan beberapa saja. Yang penting mewakili ke-6 aspek. Kalau mewakili ke-6 aspek itu kan memang sudah syarat dari itu ya Bunda ya, panduan ya, harus mewakili ke-6 aspek yang ada. Karena apa Bunda? Agar memudahkan penilaian di setiap harinya, agar indikator yang dinilai itu tidak terlalu banyak. Jadi, kami sarankan dibagi seperti itu, Bunda. Jadi yang hari ini mungkin 6 indikator. Kemudian hari berikutnya 6 indikator lagi, hari berikutnya 6 indikator lagi, seperti itu yang kami sarankan. Nah, terus misal kalau ada Bunda yang mungkin merespon apa yang saya sampaikan, misal, Mas kan sayang ya, kan sayang masa yang ada di kegiatan anak indikatornya banyak, kenapa kita tidak nilai sekaligus seperti itu. Nah, kemudian mungkin akan saya jawab kembali bahwasanya jika memang ada indikator di luar perencanaan yang misal dilakukan oleh anak atau terstimulasi oleh anak, Bunda, itu kita maksimalkan anekdot, Bunda ya. Nah, kita maksimalkan anekdot. Jadi ketika dari luar perencanaan, ke-6 indikator atau indikator-indikator yang di luar perencanaan ini dilakukan oleh anak, kita mungkin bisa memaksimalkan anekdot seperti itu. Karena di anekdot di Simpaut sendiri itu memang sudah bisa itu Bunda ya, sudah bisa untuk menginput indikator yang berkaitan atau yang dilakukan atau yang terstimulasi oleh anak. Mungkin seperti itu Bunda. Sehingga proses perencanaan mungkin lebih mudah dan lebih ringan karena indikator yang Bunda ambil atau indikator yang Bunda rencanakan itu tidak terlalu banyak. Mungkin seperti itu Bunda. Sedikit panjang ya Bunda ya. Jadi mungkin kalau sedikit panjang sebentar. Oke. Saya unmute lagi Bunda Novi. Ya, makasih Mas. Alhamdulillah kalau penilaian harian sesuai dengan RPPH, Iya. RPPH. Jadi dalam satu aspek kita ambil satu gitu. Iya, boleh Bunda, nggak apa-apa. Dan itu yang Ya, kita sarankan Bunda, biar iya, tidak terlalu banyak gitu. iya, iya. Nah, satu lagi Mas, gini, Mm-mm. di PC kita kan sudah ada lembaga yang menggunakan sistem sentra. Iya. Nah, teman-teman banyak yang bertanya, Mm-mm. ada ada kendala ketika lembaganya memakai sistem sentra, Iya. karena kebanyakannya kita yang kelompok. Nah, Iya. saya mau bertanya, karena kebetulan saya belum pernah mencoba mengisi kelompok yang sentra, apakah isi format di dalamnya itu sama atau berbeda gitu? Sebetulnya sih kalau teman-teman kita sudah paham,
itu gampang-gampang saja, tinggal Ya, memasukkan kegiatan sesuai dengan di lembaganya gitu ya. ya. Cuman apakah ada perbedaan nggak Mas gitu biar biar saya nanti bisa menjawab ke teman-teman yang kebetulan memakai sistem sentra agar mereka lebih semangat menggunakan SIM PAUD ini gitu ya. Baik. Bisa melanjutkan gitu karena kemarin dapat kendala gini. Mereka menggunakan SIM PAUD pas ketika mau menggunakan rapot jadi mandek gitu. Akhirnya pindah ke rapot yang manual gitu. Jadi yang saya tanyakan apakah format di dalamnya yang sistem sentra dan yang sistem kelompok berbeda atau tidak gitu. Baik. Oke. Saya izin menjawab Bunda ya. Jadi untuk sentra Bunda ada perbedaan. Ada perbedaan eh, yang tadinya kelompok dan yang tadinya sentra Bunda. Nah, memang ada dua hal sebenarnya ya Bunda ya ketika kita membahas terkait model pembelajaran, yaitu secara teknis di lembaga atau di kelas dan juga secara administratif ya Bunda ya. Dan mungkin Bunda-bunda yang ada di Zoom mungkin ada lembaganya yang model pembelajarannya sentra juga. Boleh nanti sambil bantu menambahkan apa yang saya nanti akan jelaskan Bunda ya, atau nanti di chat juga boleh. Nah, Bunda jadi memang kalau model pembelajaran kelompok dan sentra memang berbeda dari teknis pembelajaran yang ada di kelas dan juga di administrasinya. Cuman untuk bagian administrasi mungkin tidak terlalu berbeda Bunda ya, tidak terlalu jauh perbedaannya dengan apa yang terjadi di apa namanya? Di kelas atau di lembaga. Kalau di lembaga itu kan memang sangat berbeda ya Bunda ya. Mulai dari teknis kegiatannya, kemudian cara nanti anak keluar masuk sentranya dan lain sebagainya. Nah, di sini Bunda, saya mungkin akan langsung mencontohkan ada salah satu lembaga yang menggunakan SIM PAUD dan model pembelajarannya itu sentra. Sebenarnya Bunda, ada beberapa hal saja yang berbeda. Yang pertama adalah tentu saja di pengaturan umum itu untuk model pembelajarannya itu diisi sentra dan status menunya aktif. Itu yang pertama Bunda ya. Jadi model pembelajarannya jelas menggunakan sentra dan status menunya aktif. Ya Bunda ya. Kemudian ketika ini sudah sentra, maka di data sekolahnya nanti akan muncul menu sentra. Kalau kelompok kemarin kan kelompok Bunda ya. Kalau ini sentra berarti muncul sentra. Nanti Bunda klik menu ini. Nah, di menu ini kalau kelompok itu kan kita menginputkan jumlah kelompok yang ada di dalam satu kelas. Kalau sentra Bunda, kita menginputkan seluruh sentra yang ada di lembaga. Nah, perbedaannya itu. Dan di masing-masing sentra ini, gurunya kita pilih guru yang menjadi guru sentra. Karena kalau di model pembelajaran sentra, itu kan ada guru sentra, Bunda ya. Jadi ada dua, ada guru kelas, ada guru sentra. Guru kelas itu wali kelas dan lain sebagainya. Tapi ketika masuk ke sentra, nanti sentra masing-masing mempunyai guru perwakilan atau penanggung jawab masing-masing. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini susunannya. Misal sentra bahan alam, gurunya Bunda Siti Rohmah, bermain peran, imtak, pembangunan, dan lain sebagainya. Dan yang perlu diperhatikan Bunda, penamaan sentra di masing-masing lembaga boleh saja berbeda. Ya Bunda ya. Jadi untuk penamaannya itu bisa jadi berbeda. Dan bisa jadi jumlahnya beda. Misal di sini 6, mungkin di lembaga lain ada yang 4. Dan itu bisa disesuaikan, Bunda ya. Jadi untuk sentra sendiri tidak harus 6, harus berapa, tidak. Tapi tergantung dari keadaan lembaga seperti apa. Seperti itu. Ini contoh saja. Jadi kurang lebih seperti ini di sentranya. Dan nanti ketika di RPPM juga nanti akan berbeda, Bunda. Nah, sebentar. Nah, misal di sini saya contohkan satu RPPM. Nah, nanti di sini
Di bawah kan biasanya kegiatan kelompok Bunda ya. Di sini nanti akan berubah menjadi kegiatan sentra. Di kegiatan sentra ini kan muncul seluruh sentra yang ada. Nah, nanti di masing-masing sentra kan mempunyai kegiatan sentra masing-masing Bunda ya. Nah, kalau yang kelompok itu kita menginputkan kegiatan di kelompok, kalau di sentra kita menginputkan kegiatan di sentra. Misal, di sentra bahan alam itu kegiatannya di minggu itu ada 2, melukis gambar laki dan perempuan, membuat orang-orangan dari playdog, misal seperti itu. Sentra bermain nanti berbeda lagi. Nah, itu perbedaannya, Bunda ya. Sehingga nanti ketika kita cetak RPPM-nya juga nanti akan berbeda secara administrasinya, Bunda. Sebentar. Nah, ketika kita cetak, maka nanti secara administrasinya juga akan berbeda. Yang tadinya kelompok, itu tulisan dicetaknya kan kelompok Bunda ya. Nah, kalau di sentra, nanti akan berubah menjadi sentra. Dan juga di rencana kegiatannya akan seperti ini Bunda. Di minggu ini, misal di minggu yang saya cetak ini, yaitu di bulan ke-8 atau Agustus kemarin. Nah, nanti per sentra seperti ini, sentra pembangunan, persiapan, permain peran, imtak bahan alam dan lain sebagainya. Di RPPH-nya juga nanti akan seperti itu. Kalau di sentra berarti sistemnya buka tutup sentra. Kira-kira di hari tersebut misal kelas mawar, kira-kira sentra yang diambil itu sentra apa? Maka nanti akan tertuang di RPPH-nya. Oh, di hari ini sentra yang dibuka hanya 2 untuk kelas mawar, yaitu sentra persiapan dan sentra bahan alam. Jadi kurang lebih seperti itu Bunda Novi. Tidak banyak berbeda, tapi untuk secara administrasinya tidak terlalu banyak berbeda. Dan semuanya insya Allah sudah bisa diimplementasikan di Simpaut. Kurang lebih seperti itu Bunda. Jadi kalau yang sentra tadi, model pembelajarannya sudah diganti ke sentra, kemudian di menu sentranya, di admin, itu sudah terisi dengan sentra masing-masing. Sentra apa? Misal imtak, persiapan, bahan alam, dan sentra yang lain. Kemudian di RPPM nanti mengisi sesuai dengan kegiatan sentranya. Dan nanti di RPPH juga memilih sentra yang dibuka. Seperti itu. Seperti itu kurang lebih Bunda Novi. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang untuk yang ada yang transisi seperti itu Bunda, boleh langsung misal diarahkan ke saya, misal via Japri atau via grup juga boleh. Seperti itu. Sama saya lanjut ke pertanyaan berikutnya Bunda ya. Oke. Baik, terima kasih Bunda Uswatun. Semoga dengan review ini bisa membantu Bunda ya. Jadi intinya yang saya jawab tidak hanya pertanyaan seputar yang tadi Bunda, yang seputar materi utama saja. Tapi tadi seperti Bunda Novi tanyakan, kira-kira di penilaian bagaimana, di rapot bagaimana, di sentra bagaimana, itu akan saya jawab juga. Oke, saya untuk Bunda Eni, untuk saya dalam satu hari misalkan penilaian ada 20 siswa. Satu hari saya nilai 5 anak, hari berikutnya 5 anak. Terus begitu, sudah benar belum Kak? Baik. Bunda ini mau bertanya langsung atau cukup saya jawab chatnya? Saya jawab chatnya terlebih dahulu mungkin ya. Jadi mungkin di Bunda Eni ini sistem pengisiannya itu per anak Bunda ya, per anak. 5 anak, 5 anak, 5 anak, 5 anak. Baik. Bunda, saya coba jawab secara itu ya Bunda ya, apa namanya, secara panduan dulu. Secara panduan dulu Bunda ya. Jadi Bunda, secara panduan itu memang setiap penilaian anak itu harus dilakukan setelah kegiatan anak selesai. Secara panduan seperti itu Bunda ya.
Jadi misal anak kegiatan hari ini sudah selesai, maka setelah kegiatan memang disarankan Bunda guru langsung mengisi penilaian dari anak-anak tersebut. Dan khususnya ini adalah penilaian seluruh kelas. Ya Bunda ya, jadi satu anak seluruh kelas. Nah, makanya yang saya sarankan itu memang eh, saya menyarankan untuk indikatornya saja yang dibatasi atau tidak terlalu banyak, ya Bunda ya. Misal satu hari itu satu indikator mewakili satu aspek gitu. Agar semua anak itu bisa dinilai sekaligus di hari tersebut. Nah, kemudian ada juga Bunda, apa ya? Ada juga misal Bunda mengisi penilaian untuk seluruh anak, tapi Bunda memfokuskan kelima anak ini. Nah, memfokuskan itu apa perbedaannya? Jadi nanti Bunda mengisi observasi, Bunda nanti mengamati anekdotnya bagaimana, Bunda nanti anekdot menambahkan indikator yang di luar perencanaan itu apa saja. Itu yang kedua. Ya Bunda ya. Tapi untuk yang lain sama, indikatornya dibatasi saja agar tidak terlalu banyak dan tidak terlalu berat ya Bunda ya. Nah, untuk 5 anak perharinya mungkin kalau boleh atau tidak, karena mungkin itu sudah disesuaikan dengan keadaan lembaga, jadi boleh saja Bunda. Ya Bunda ya. Tapi jika 5 anak nanti mungkin akan terasa ketika sudah direkap Bunda, direkap indikator. Jadi nanti kemungkinan indikatornya akan berbeda. Karena kan di setiap hari pasti kegiatannya berbeda Bunda ya. Jadi misal 5 anak di hari pertama itu fokus ke kegiatan A. 5 anak hari berikutnya fokus ke kegiatan B. 5 anak berikutnya fokus ke kegiatan C. Berarti indikator masing-masing anak bisa saja berbeda. Karena kegiatannya masing-masing berbeda. Seperti itu Bunda. Jadi nanti akan berpengaruh ketika rekap terakhir Bunda. Mungkin perbedaan indikator itu nanti akan muncul ketika direkap. Seperti itu. Karena perencanaannya kan pasti berbeda Bunda ya. Mungkin seperti itu. Tapi kalau boleh atau tidak, mungkin kalau itu sudah dipertimbangkan dengan keadaan lembaga, mungkin Bunda ya, ya boleh saja. Tapi kalau dari sudut pandang panduan seperti itu, dan solusi dari kami dari Simpaut juga seperti itu. Bunda boleh batasi saja indikatornya, agar di setiap hari itu tidak terlalu banyak indikator yang diambil dan dinilai. Karena biasanya yang berat itu kan menilai ya Bunda ya. Misal satu anak itu 10 indikator saja. Kalau ada 20 anak, Bunda harus menilai 200 indikator dalam satu hari. Satu minggu kurang lebih 1000 indikator. Itu kalau 10. Makanya bisa diminimalkan jadi 6, jadi satu aspek satu indikator dan nanti dimaksimalkan di anekdotnya. Mungkin seperti itu Bunda Eni. Semoga bisa membantu. Baik Bunda, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak saya akan beranjak ke pembahasan selanjutnya Bunda ya, yaitu terkait menu absensi. Baik. Oke Bunda ya, kita akan lanjut. Kita akan lanjut karena ini hari Sabtu Bunda ya. Tentunya Bunda juga nanti ingin menikmati hari-hari terakhir sebelum nanti masuk ke semester 2. Jadi saya akan coba maksimalkan. Baik Bunda, jadi di menu absensi ini, di semester 2 ini, insya Allah Simpaut akan merilis satu fitur baru, yaitu fitur absensi. Di mana memang absensi ini banyak sekali yang di-request oleh bunda-bunda guru. Karena biasanya kalau yang menggunakan Simpaut absensinya masih manual. Nah, jadi kita coba buat fitur absensi ini. Di Simpaut sekarang belum ada Bunda ya. Insya Allah kita akan push atau kita akan publish itu di minggu depan ya Bunda ya. Jadi mungkin
nanti jika ada miss beberapa hari setelah anak masuk, kami mohon maaf. Tapi kita maksimalkan itu besok sudah di-push agar nanti Bunda bisa mencobanya. Nah, fitur absensi itu kurang lebih sama seperti penilaian Bunda ya. Kalau penilaian tampilannya akan seperti ini. Bunda menilai dan nanti di sampingnya ada 2 tab, tab penilaian, ada juga tab rekap penilaian ya Bunda ya. Rekap penilaian itu kan menampilkan seluruh penilaian. Nah, begitupun nanti absensi. Jadi absensi nanti akan muncul di bawah menu penilaian. Di sini juga seperti itu. Absensi akan ada 2 tab, absensi dan juga rekap absensi. Nah, kalau rekapnya nanti akan seperti ini Bunda ya. Ada 3 yang kita rekap, sakit, izin, dan alfa. Dan nanti di sebelah kanannya nanti akan ada detailnya, di hari apa, di tanggal berapa, keterangan Ananda itu alfa, izin, atau sakit. Dan hadir ya Bunda ya. Nanti hadir juga kita akan berikan tanda. Nah, untuk teknis pengisiannya, kita nanti langsung satu halaman Bunda ya. Kita nanti akan langsung satu halaman. Jadi nanti akan seperti ini langsung Bunda. Jadi berbeda dengan penilaian. Kalau penilaian nama anak kan masih kita klik muncul lembar penilaiannya. Kan banyak Bunda ya. Nah kalau absensi nanti akan muncul nama anaknya seperti ini. Dengan nanti di sampingnya ada 4 tombol checklist. Ada H berarti hadir, S sakit, I izin, A alfa. Ya Bunda ya. Jadi ada 4. Nah, untuk memudahkan guru, kan pasti yang lebih banyak yang hadir kan Bun ya, daripada yang sakit, izin, ataupun alfa. Jadi di sini nanti ketika Bunda melakukan absensi, tombol H atau hadir itu otomatis terchecklist. Ya Bunda ya, otomatis terchecklist. Tampilannya seperti ini. Jadi kalau masuk semuanya, Bunda nanti tidak perlu checklist-checklist, langsung simpan absensi. Nah, jadi meminimalkan waktu pengisian. Nah, sesuai dengan harapan kita, meminimalkan waktu pengisian. Karena kan sudah berat di penilaian ya Bunda ya, dan juga perencanaan. Jadi di absensi ini kita buat secepat mungkin. Jadi ketika Bunda buka absensi, nanti akan menampilkan absensi di hari tersebut, misal hari Jumat. Nanti Bunda di sini untuk checklist tombol H akan otomatis terchecklist seperti ini. Jadi kalau Bunda ingin mengabsen tinggal dicek saja. Oh Afika hadir, udah. Berarti ini tidak usah diubah-ubah. Kecuali misal Afika, misal sakit, baru Bunda nanti checklist sakit. Nah, nanti checklistnya akan berpindah. Atau izin, izin. Kalau izin biasanya itu kan ada keterangannya Bunda ya. Nanti keterangannya diisikan di sini. Misal mengikuti acara keluarga. Misal diajak keluarga, orang tuanya kemana karena tidak ada yang menemani di rumah. Nah, keterangannya bisa langsung di-input di sebelahnya. Kalau sudah semuanya disimpan. Seperti itu Bunda ya. Jadi kurang lebih seperti itu Bunda ya untuk penginputan absensi. Jadi lebih mudah. Lebih mudah seperti itu. Nah ini juga kalau di tampilan HP insya Allah sudah kita pertimbangkan ya Bunda ya. Untuk tampilan HP juga seperti ini. Jadi nama, langsung tombolnya, terus nanti keterangannya ada di bawah seperti itu. Nanti tombol simpan ada di paling bawah. Kurang lebih seperti itu Bunda. Terkait fitur absensinya, untuk rekapnya juga seperti itu. Dan ini nilainya nanti bisa diklik ya Bunda ya, seperti penilaian. Jadi ketika diklik nanti muncul lembar absensi untuk satu anak. Afika nanti Bunda mau edit atau belum di absensi, mau absensi itu juga boleh. Seperti itu. Di sini nanti ada rekap. Di dalam 1 bulan Ananda Afika sakit izin alfa berapa kali itu juga nanti ada keterangannya. Dan nanti di raport ketika dicetak juga akan muncul keterangan rekapnya. Hadir berapa kali, sakit berapa kali, izin berapa kali, dan alfa berapa kali.
kurang lebih seperti itu Bunda ya, penjelasan singkat terkait absensi. Nanti kurang lebih insya Allah besok kalau misal sudah selesai, besok kita akan push, kita akan share video tutorialnya di grup, dan nanti ketika ada Bunda yang kesulitan atau ada error dan lain sebagainya, boleh disampaikan kepada kami. Seperti itu. Baik Bunda, mungkin itu saja hari ini. Apakah ada pertanyaan lagi Bunda? Jika tidak, saya akan share terkait link absen hari ini. Saya share-nya itu ada di chat Zoom. Jadi tidak di chat WhatsApp ya Bunda ya. Kalau kita share di WhatsApp, yang tidak ikut juga bisa mengisi. Oke. Silakan Bunda diisi absensinya sambil saya menjawab pertanyaan Bunda. Sebentar, ada Bunda Ella. Sebentar Bunda, saya coba unmute. Silakan Bunda. Oke. Bunda Ella, sudah saya ask to unmute. Halo Mas. Iya, ya Bunda, sudah. Begini Mas, mengenai penilaian dan rapot. Jadi rapot itu kan indikator yang muncul di rapot itu hanya indikator yang kita nilai terhadap anak tersebut. Jadi misalkan kalau ada anak yang tidak kita nilai indikatornya, jadi tidak akan muncul di rapot seperti itu ya Mas. Iya. Nah, mengenai penilaian akhir itu berdasarkan penilaian yang muncul yang misalkan kalau MB-nya ada 5 tapi BSH-nya 1, itu yang munculnya BSH ya Mas? Iya Bunda, benar. Ya, kalau misalkan seperti ini Mas, ini misal ya, di satu semester itu saya hanya tidak mengulang indikator itu. Jadi satu semester saya hanya menyampaikan si satu indikator itu cuma sekali, misalnya Mas ya. Nah, otomatis kan yang muncul di rapot itu pasti akan muncul ya Mas, meskipun satu semester si indikator itu saya tidak ulang kembali, cuma satu kali misal diberikannya. Nah, ke rapot itu otomatis muncul ya Mas? Iya, otomatis Bunda. Oh iya, meskipun satu kali. Iya, meskipun satu kali dia akan muncul. Oh iya, begitu saja Mas, terima kasih. Iya, sama-sama Bunda Ella. Waalaikumsalam. Baik Bunda dan Yanda, silahkan. Oke, sebentar saya coba cek kira-kira ada pertanyaan terlewat atau tidak. Oke, dari Bunda Alfikri, sebentar. Raise hand ya Bunda ya, saya coba unmute. Oke. Baik, Bunda sudah saya ask to unmute. Ya, Bunda, bagaimana? Salam. Ke-mute lagi, Bun. Sebentar, saya unmute lagi. Oke, silahkan diklik, Bunda. Ya, Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam, Bunda. Saya kan udah masukin yang 1 minggu ya. Iya. Penilaian ke RPPH-nya. Lalu saya mau masukkan penilaian. Ya, kan saya masukkan ke penilaian ya. Terus saya klik penilaian, tapi yang keluar ini seperti rekap gitu, tuh Kak. Oke. Ini tidak ada RPPM, tapi nama anak-anaknya ada. Baik. Kan biasanya suka per hari ya, tanggal sekian ada, atau tanggal sekian ini nggak ada. Baik.
Bunda yang R.A. Alfikri Karawang. Iya, Atas nama Bunda? Eti. Bunda Eti. Saya coba cek ya Bun ya. Oke. Yang masuk. Sedih udah seminggu masuk mau masukin nilai. Biar Baik nggak Bunda. keteter. Iya. Saya coba share screen ya Bun ya. Ya. Oke, ini Bunda ya. Nah, Nah iya. Bunda di sini. Pentil. Oke. Bunda di sini kosong ya Bun ya. Iya. Di Yang penilaian. penilaian juga kayak gitu ya, kayak gitu. Oke, baik Bunda. Jadi ini kan di menu penilaian ada 2 tab. Tab Iya, penilaian dan juga rekap penilaian. Nah, iya. untuk yang tab penilaian ini nanti menampilkan Tanggal. penilaian sesuai tanggal yang muncul di sini Bunda ya. Oh, Oke, di sini 13 Januari. Sekarang 8 Januari. Sebentar, Bun. Sepertinya di admin ini pengaturan tanggalnya diubah. Sebentar. Oke, saya ubah menjadi menyesuaikan hari ini ya, Bunda ya. Jadi Saya ketika masuk mulai masuk tanggal 3, Pak. Oke. 3 Januari. Oke, sebentar, Bunda. Oke. Menyesuaikan tanggal hari ini. Baik. Oke, ketika penilaian. Oke. Nah, ini sudah berdasarkan tanggal hari ini ya, Bunda ya. 8 Januari. Jadi nanti Bunda misal di hari-hari tersebut Bunda sudah merencanakan RPPH-nya, nanti akan muncul Bunda. Gitu. Nah, Bunda di hari ini libur atau masuk, Bun? Anaknya libur, tapi Bu Guru Oke. masuk. Karena sampai hari Jumat. Berarti Baik. tanggal 8 nggak ada penilaian. Iya, karena tidak ada RPPH yang dibuat, Bunda. Ya, ya. Nah, Kalau aku pingin yang hari Senin bagaimana, Pak? Senin, Senin Selasa, Rabu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. yang Senin Kalau ini kemarin, mulai- Bunda. Iya, tanggal 3, Nah, 4, 5. berarti Bunda ke rekap penilaian karena itu penilaian tanggal yang sudah lewat. Nanti Oh, rekap di penilaian. nanti di sini kan November ya, Bun ya. Bunda Iya. ganti ke Januari. Jadi Januari. Iya. Nah, nanti dia akan berubah menjadi Iya, Januari. berubah Januari. Nah, di sini nanti Bunda tinggal klik saja tombol X-nya, Bun. Misal di tanggal 3 Abdillah, berarti Bunda klik Iya. saja. Coba aku itu aja di sini. Iya, maksudnya nggak usah lihat HP lagi. Tuh. Tuh nggak muncul Nah, Iya. ini sepertinya Bunda belum merencanakan RPPH, Bunda. Makanya kosong dan Ya, tidak kalau hari ada. Selasanya, Senin memang nggak ada ya? Selasa. Senin memang nggak ada ya, Senin, Selasa, Pak. Bentar. Nah, kalau Selasa, saya klik Nah, ada, kayak gitu. Bunda. Nah, ya. Seperti itu. Oh, berarti sekarang udah bisa ya? Iya, udah bisa Bunda. Jadi kalau untuk tanggal yang sudah terlewat, berarti Bunda lewat rekap penilaian. Seperti itu, Bun. Nanti tinggal diklik saja tombol X-nya. Nah. Iya, ya, Pak. Baik. Oke, makasih. Ya, Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Baik, Bunda dan Yanda, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi atau masih ada. Saya akan tunggu. Oke. Baik, Bunda, tidak ada, Bunda dan Yanda. Untuk chatnya, untuk absennya sudah saya share di chat. Silakan Bunda klik. Nah, silakan Bunda klik. Insya Allah nanti akan kita kirimkan sertifikat keikutsertaannya segera. Seperti itu. Nanti untuk linknya kita kirimkan via chat ya Bunda ya, tidak via
Via apa? Via WhatsApp seperti itu. Baik Bunda, mungkin seperti itu saja untuk kelas review hari ini. Jadi kelas review ini kita adakan kurang lebih 1 semester 3 kali, di awal semester, di tengah semester, dan di akhir semester. Atau jika ada menu-menu baru atau fitur-fitur baru yang sudah kita develop, sudah kita buat, dan harus kita presentasikan ke Bunda dan Yanda, sehingga nanti Bunda dan Yanda tidak kesusahan dalam penggunaan SIM PAUD-nya. Baik, mungkin itu saja Bunda. Sekali lagi terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan terima kasih sudah mendukung kami sampai dengan hari ini. Karena tanpa Bunda dan Yanda mungkin SIM PAUD tidak bisa bertahan sampai dengan hari ini. Mungkin itu Bunda ya. Terima kasih banyak Bunda Ella, Bunda Uswatun, Yanda Afar, dan Bunda Neni, Bunda Eka Lestari, dan lain sebagainya. Oke Bunda, jangan lupa mengisi link Zoom-nya, boleh di-copy dulu, dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu saja dari saya Bunda. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekian dari saya izin end Zoom-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.